Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 47. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 71. Badan penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. Direktorat Jenderal, C. DPR, atau D. Menteri. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 9 Ayat 2, Badan Penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada Menteri. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 71 adalah yang D ya, Menteri. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 72. Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh pejabat setingkat A. Eselon 1, B. Eselon 2, C. Eselon 3, atau D. Eselon 4. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 13 Ayat 2, Badan Pelaksana Penyuluhan pada tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 2 dan bertanggung jawab pada bupati atau wali kota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati atau wali kota. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 72 adalah yang B ya teman-teman, eselon 2. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 73. Tempat pertemuan para penyuluh, pelaku usaha, dan pelaku utama adalah fungsi dari A. Badan penyuluhan, B. Kantor penyuluhan, C. Balai penyuluhan, atau D. Dinas Pertanian Daerah. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 15 Ayat 2, Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 73 adalah yang C ya teman-teman, Balai Penyuluhan. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 74. Unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama adalah A. Badan Koordinasi Penyuluhan, B. Kelompok Tani, C. Gapoktan, atau D. Pos Penyuluhan Desa. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 16 Ayat 1,
pos penyuluhan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 74 adalah yang D ya, pos penyuluhan desa. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 75. Kelembagaan pelaku utama beranggotakan A. Petani, pekebun, penyuluh, peternak. B. Pembudidaya ikan, petani, pengolah ikan, masyarakat di sekitar hutan. C. Pekebun, peternak, perusahaan, nelayan. Atau D. Penyuluh, pemerintah, lembaga, kelompok tani. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 19 Ayat 1, kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama baik formal maupun non-formal. Jadi untuk A, petani, pekebun, penyuluh, peternak, penyuluhnya ini bukan ya, jadi salah. Untuk C, pekebun, peternak, perusahaan, nelayan, perusahaannya bukan, jadi salah. Untuk D, penyuluh, pemerintah, lembaga, kelompok tani, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, pembudidaya ikan, petani, pengolah ikan, masyarakat di sekitar hutan. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 76. Berikut ini merupakan bentuk dari kelembagaan pelaku utama kecuali A. Koperasi, B. Kelompok, C. Asosiasi, atau D. Korporasi. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 19 Ayat 3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Jadi yang bukan dari bentuk kelembagaan pelaku utama adalah yang A ya teman-teman, koperasi. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 77. Untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, seorang tenaga penyuluh swasta dan tenaga penyuluh swadaya bersifat A. Sukarela, B. Mitra, C. Melengkapi, atau D. Mandiri. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 20 Ayat 3, keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 77 adalah yang D ya teman-teman, mandiri. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya nomor 78. Peningkatan kompetensi penyuluh berpedoman pada 4 hal di bawah ini kecuali
A. Pelatihan penyuluhan, B. Diklat, C. Standar, atau D. Akreditasi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 21 Ayat 3. Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri. Jadi yang bukan adalah yang B ya teman-teman, diklat, karena tidak ada ke dalam 4 hal tersebut. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 79. Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan A. Siklus anggaran, B. Siklus musim tanam, C. Kebutuhan petani, atau D. Kebijakan pemerintah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 24 Ayat 1, program penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan, mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 79 adalah yang A ya teman-teman, siklus anggaran. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya nomor 80. Ketentuan mengenai pedoman penyusunan program pertanian diatur dengan A. Undang-undang, B. Keputusan Presiden, C. Peraturan Menteri, atau D. Peraturan Daerah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 25. Ketentuan mengenai pedoman penyusunan program penyuluhan diatur dengan Peraturan Menteri. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 80 adalah yang C ya teman-teman, Peraturan Menteri. Oke, sudah paham ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKP nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.